mencerminkan ini kesiapan kamu. Kamu nggak siap, sedetail ini aja kamu nggak memperhatikan. Siap. Enggak usah malu. Dilihat anak cucunya. Oke, Bu Panca, dengeran? Halo Bu. Mbak dengar aku dulu. Bu Panca. Bu Panca. Halo, halo. Ini udah di full kan? Sudah. Bu Panca. Bu. Bu Panca barusan juga ada Zoom, sebenarnya lagi wawancara. Oh, gitu. Ya udah. Tetap audio mikrofonnya kamu on aja ya. Iya. Oke. Apa Pak? Langsung mulai ya. Ah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Panca, Bu Weci. Selamat pagi yang saya banggakan, Halimatus Sa'diyah. Pagi ini kita akan mendengarkan ujian tugas akhir dengan judul tugas asisten event koordinator atau manpower dalam pelaksanaan rapat internal BPKAD Kabupaten Gresik oleh Geopatra Management. Ujian nanti akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah presentasi 10 menit saja maksimal ya. Kemudian langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir adalah penilaian seperti itu. Sudah meminta doa restu pada orang tua? Sudah ya. Sebelum memulai silakan Saudara Halimatus Sa'diyah melakukan doa terlebih dahulu, silakan. Sudah? Oke. Silakan Saudara Halimatus Sa'diyah mempresentasikan hasil makannya maksimal 10 menit. Sambil berdiri atau duduk? Berdiri aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Pandu Setia Utama SSD 4 MSc selaku dosen penguji utama. Yang saya hormati Ibu Pramesi Loka Prasida SSM 4 selaku dosen penguji anggota. Dan yang saya hormati Ibu Panca Prawirani SSI SPDM SI PhD selaku dosen pembimbing tugas akhir. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 23090310204. Mohon izin Bapak, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen karena sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas akhir ini, laporan tugas akhir ini, dan juga menyuangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja nih Pak. Laporan tugas akhir saya berjudul tugas asisten event koordinator atau manpower dalam pelaksanaan rapat internal BPPKAD Kabupaten Gresik oleh Geopatra Manajemen. Yang pertama, Apa dia? cakep Udah kok, udah. dari ini. Nah, ini malah kelewat. Ini bab 1. Nah, ini malah cover. Oke. Pertama yaitu pendahuluan. Industri penyelenggara acara di Indonesia memiliki permintaan yang cukup tinggi khususnya dalam pengadaan acara meeting, yaitu tepatnya di Jawa Timur. Karena mengikuti perkembangan zaman mengenai pemerintahan, acara pemerintahan, pendidikan, dan juga bisnis.
Kota Batu merupakan salah satu kota penyelenggara acara yang ada di Jawa Timur. Terdapat beberapa event organizer yang ada di Kota Batu. Salah satunya event organizer Cleopatra Management. Cleopatra Management beberapa kali menangani acara meeting BPPKD Kabupaten Gresik. BPPKD itu merupakan salah satu instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Gresik. Salah satu acaranya yaitu rapat internal BPPKD Kabupaten Gresik yang dilaksanakan di Haris Hotel Malang pada tanggal 6 sampai dengan 7 Maret 2026. Lalu pada acara ini Cleopatra Management menerjunkan 2 divisi untuk menanganinya, yaitu event koordinator dan asisten event koordinator atau manpower. Penulis bertugas sebagai manpower. Manpower bertugas untuk membantu event koordinator dalam menangani acara tersebut. Nah, rumusan masalah yang penulis ambil dari judul ini yaitu bagaimana tugas asisten event koordinator atau manpower dalam pelaksanaan rapat internal BPPKD Kabupaten Gresik oleh Cleopatra Management. Adapun tujuannya yaitu mendeskripsikan bagaimana apa saja tugas-tugas asisten event koordinator atau manpower dalam pelaksanaan rapat internal BPPKD Kabupaten Gresik oleh Cleopatra Management. Nah, penulisan laporan ini juga terdapat beberapa manfaatnya. Yang pertama, manfaat bagi penulis, di mana penulis mendapatkan kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, manfaat bagi program studi Diploma 3 Usaha Perjalanan Wisata, yaitu membantu menyiapkan mahasiswa agar siap untuk turun lapang di dunia pekerjaan, terutama dalam bidang industri pariwisata. Manfaat yang ketiga yaitu bagi Universitas Jember. Jadi laporan ini dijadikan referensi untuk di masa yang akan datang bagi mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja nyata, dan juga dijadikan referensi tambahan di perpustakaan universitas. Lalu tinjauan pustaka yang penulis ambil, yang pertama yaitu event organizer. Berdasarkan SKKNI nomor 208 tahun 2023 tentang bidang kegiatan acara atau event, event organizer adalah usaha di bidang jasa secara resmi ditunjuk oleh klien untuk mengkoordinasikan rangkaian acara mulai dari sisi kreatif, persiapan, pelaksanaan hingga selesai. Sedangkan pengertian dari asisten event organizer, event koordinator, menurut Faiza dan Hasbi 2025, event koordinator berperan sebagai penanggung jawab atas perencanaan acara, pengorganisasian, dan koordinasi acara. Asisten event koordinator memiliki peran pendukung kelancaran penyelenggaraan acara, berperan dalam 3 tahapan yaitu pre-production, production, dan post-production. Selanjutnya yaitu pengertian dari manpower. Menurut Hasanti 2019, manpower yaitu kru tambahan atau freelancer untuk membantu kelancaran event. Sedangkan menurut Sabrina dan Wibowo 2024, sumber daya manusia atau manpower merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan event karena berperan dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Pengertian meeting menurut Handayani 2025, kegiatan pertemuan atau meeting dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar tim atau karyawan dengan pimpinan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan praktik kerja nyata 2. Nah, sebelum melakukan pelaksanaan praktik kerja nyata 2, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu pembekalan yang dilakukan oleh dosen program studi kepada mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja nyata. Yang kedua, langsung next. Nah, untuk dimasak. Ya. Oke, pembahasan. Rincian informasi pelaksanaan acara. Nama acara yaitu Rapat Koordinasi Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka evaluasi triwulan 1
tahun 2026 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Jumlah peserta yaitu 59 peserta yang terdiri dari 2 peserta VIP, 48 peserta yang menginap, 9 peserta yang tidak menginap. Tempat pelaksanaan acara yaitu di Haris Hotel and Convention Malang. Waktu pelaksanaan pada tanggal 6 sampai dengan 7 Maret 2026. Deskripsi acara. Hari pertama peserta hadir. Peserta mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Lalu setelahnya dilanjutkan acara buka bersama, lalu kegiatan meeting internal yang dilaksanakan pada jam 18.30 sampai dengan 22.00. Agenda di hari kedua yaitu makan sahur bersama bagi peserta yang menginap dan ditutup dengan check out kamar hotel. Untuk pembahasan yang kedua yaitu penulis mengacu pada SKKNI nomor 208 tahun 2023 tentang bidang kegiatan acara mengenai tugas-tugas dari Manpower. Terdapat beberapa fungsi dasar dan juga fungsi kunci yang ada di SKKNI nomor 208 tahun 2023 tentang bidang kegiatan acara. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan pra-event. Merupakan salah satu tahapan yang paling awal yang akan menentukan keberhasilan berjalannya sebuah acara. Yang fungsi kunci yang pertama yaitu mendesain sebuah rancangan kegiatan acara atau event. Tugas yang pertama bagi Manpower yaitu mengikuti meeting perdana yang isinya yaitu pemberian informasi dari Direktur Kelempatan Manajemen kepada seluruh karyawan mengenai agenda pelaksanaan acara ini. Lalu pembagian tugas yang dilaksanakan langsung yang dibagi langsung oleh Direktur Kelempatan Manajemen, bahwasanya beliau mengatakan hanya ada 2 orang atau 2 divisi saja yang terjun karena acara ini terbilang cukup singkat. Jadi divisinya yaitu event koordinator dan asisten event koordinator. Tugas yang kedua bagi Manpower yaitu membuat rundown kegiatan. Jadi penulis dipercaya untuk membuat rundown sebuah acara, di mana kegiatan itu yang pertama dimulai dengan registrasi peserta, setelah itu beristirahat sejenak, setelah itu buka bersama, setelah buka bersama acara meeting atau acara inti, lalu dilanjut di hari kedua yaitu makan sahur dan juga check out kamar hotel. Untuk fungsi dasar yang kedua yaitu mengkoordinasikan tempat kegiatan acara. Tugas yang pertama bagi Manpower yaitu menghubungi vendor. Jadi penulis menghubungi vendor yang ada di Kota Malang, yaitu menghubungi sales hotel yang ada di Kota Malang untuk menanyakan mengenai harga full meeting dan juga mengenai kesediaan pembayaran SPJ karena mengikuti request dari klien. Tugas yang kedua yaitu pengecekan venue. Jadi 2 jam sebelum acara dimulai, penulis itu maksudnya 2 jam sebelum peserta datang, penulis hadir terlebih dahulu untuk pengecekan venue. Pengecekan yang dicek oleh penulis yaitu diantaranya ruang meeting yang terdiri dari kesiapan LED, terus habis itu meja berbentuk round table dan juga meja pimpinan di depan. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengintegrasikan pengetahuan kreatif dan teknis produksi ke dalam proses manajemen kegiatan acara, di mana tugas Manpower di satu ini yaitu menyiapkan souvenir. Karena pada acara tersebut terdapat 2 VIP, peserta VIP yaitu Kepala Badan BPPKD dan juga Sekretaris Bidang Kesekretariatan BPPKD. Dan juga ada beberapa narahubung BPPKD dengan Cleopatra, sehingga beliau-beliau harus diberikan souvenir yang bertujuan untuk ucapan terima kasih Cleopatra kepada BPPKD. Lalu untuk selanjutnya yaitu fungsi kunci melakukan kegiatan acara. Merupakan hari pelaksanaan acara. Seluruh rangkaian acara kegiatan yang telah dipersiapkan dan rundown yang telah ditetapkan akan dilaksanakan. Fungsi dasar yang pertama yaitu menetapkan dan mengelola strategi kehumasan. Nah, tugas Manpower di sini yaitu yang pertama koordinasi dengan sales vendor, di mana
Penulis berkoordinasi dengan sales vendor, menghubungi Mbak Felicia selaku sales vendor untuk memberikan kabar bahwasannya saya akan datang untuk pengecekan venue. Dan yang kedua yaitu menyambut tamu. Jadi menyambut tamu itu merupakan sikap awal panitia untuk memberikan sapaan yang sopan, santun, dan informatif. Tugas yang ketiga yaitu memberikan informasi lokasi acara. Jadi setelah peserta datang lalu melakukan registrasi, penulis juga memberikan informasi mengenai lokasi acara di mana dan juga di mana akses yang bisa dilalui agar pada saat akan dimulainya acara peserta tidak kebingungan yang menyebabkan keterlambatan. Tugas yang selanjutnya yaitu menyampaikan rundown acara. Jadi penulis menyampaikan rundown acara melalui pesan chat WhatsApp kepada salah satu narahubung. Lalu setelahnya narahubung tersebut mengirimkan kepada grup yang berisi peserta acara tersebut. Untuk fungsi dasar yang kedua yaitu membuat daftar peserta dan undangan suatu kegiatan acara. Tugas yang pertama bagi Manpower yaitu membuat form registrasi, di mana form itu terdiri dari yang pertama nama peserta, yang kedua jabatan peserta, dan juga tanda tangan peserta. Yang tugas yang kedua yaitu membuat rooming list. Rooming list ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak kamar yang diperlukan pada saat acara tersebut. Fungsi dasar yang ketiga yaitu mengelola peserta dan undangan dalam suatu kegiatan acara. Tugas yang pertama yaitu menjadi petugas registrasi. Penulis saat itu menjadi petugas registrasi, yaitu bertanggung jawab mendata kehadiran peserta, dan juga penulis dipercaya untuk membantu check-in dan check-out kamar, sehingga penulis bertanggung jawab mengenai kunci kamar peserta yang menginap. Untuk tugas yang kedua yaitu mengatur konsumsi dan kebutuhan tamu. Jadi sebelum peserta VIP datang, penulis berkoordinasi dengan salah satu narahubung untuk menanyakan mengenai plat nomor polisi kendaraan yang digunakan peserta VIP guna untuk menyediakan parkir VIP, dan juga penulis berkoordinasi dengan bagian staf mengenai pendistribusian dan juga persiapan makan buka bersama dan juga coffee break serta makan sahur di hari kedua. Yang terakhir yaitu tugasnya membagikan souvenir kepada beberapa peserta VIP dan juga peserta yang menjadi narahubung BPPKD dengan Cleopatra. Selanjutnya melakukan tahapan pasca event. Nah, dalam SKKNI nomor 203 tahun 2023 tentang bidang kegiatan acara tidak terdapat fungsi kunci pada tahapan pasca event. Namun di Cleopatra melakukan tahapan pasca event, yaitu evaluasi mengenai kegiatan acara pelaksanaan rapat internal BPPKD Kabupaten Gresik yang telah dilaksanakan. Tahapan ini diikuti oleh penulis dan juga seluruh karyawan Cleopatra Manajemen yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan acara. Adapun kelebihan dari acara tersebut yaitu yang pertama, vendor mempersiapkan ruang meeting sesuai dengan arahan yang telah diinformasikan. Kelebihan yang kedua, peserta hadir tepat waktu dalam kurun waktu 2 sampai dengan 3 jam sebelum acara dimulai. Terdapat juga kekurangannya, yaitu yang pertama, pihak vendor salah memahami informasi mengenai proses administrasi pembayaran. Yang kedua, peserta menginap meninggalkan hotel tanpa sepengetahuan panitia, dan juga yang ketiga, kesalahan pelayanan pada peserta VIP sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi peserta VIP. Berdasarkan pembahasan yang saya presentasikan barusan, adapun kesimpulan dari tugas asisten event koordinator atau Manpower dalam pelaksanaan rapat internal BPPK di Kabupaten Gresik, yang pertama, mengikuti
atau mengacu pada SKKNI nomor 203 tahun 2023 tentang bidang kegiatan acara, yaitu yang pertama, melakukan kegiatan persiapan pra-event, mendesain sebuah rancangan kegiatan acara, mengkoordinasikan tempat kegiatan acara, mengintegrasikan pengetahuan kreatif dan teknis produksi ke dalam manajemen kegiatan acara. Yang kedua, yaitu melakukan kegiatan acara. Tugasnya menetapkan dan mengelola strategi komunikasi dan kehumasan, membuat daftar peserta dan undangan suatu kegiatan acara. Yang ketiga, mengelola peserta dan undangan dalam suatu kegiatan acara. Yang terakhir, yaitu melakukan tahapan pasca event, yaitu mengikuti tahapan evaluasi. Nah, terdapat saran untuk Cleopatra Manajemen jika akan mengadakan acara yang serupa. Yang pertama, yaitu alangkah baiknya sebelum melakukan kesepakatan dengan vendor, alangkah baiknya konfirmasi ulang dengan vendor terkait pembayaran, administrasi pembayaran, agar kedua belah pihak mempunyai kesamaan persepsi. Lalu yang kedua, perlu menambah sumber daya penanganan acara agar pelayanan maksimal. Dan saran yang ketiga, yaitu membangun komunikasi yang aktif antar karyawan dan bersikap profesional agar tidak terjadi miskomunikasi antar karyawan dan juga pelayanan lebih baik. Oke, baik, sekian presentasi dari penulis. Saya sebagai penulis sangat menyadari bahwasanya tulisan ini, susunan ini sangat tidak sempurna, jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis sangat amat terbuka untuk mendapatkan kritik dan saran dari Bapak dosen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Timotius. Persiapkan catatannya ya. Sudah siap catatannya? Oke, saya dulu ingin Bu Eci. Bu Panca seperti masih sibuk ya. Saya tanya ini, kenapa tuh ada dua istilah ya, asisten event coordinator atau manpower? Kenapa kok dua-duanya dimasukkan ke dalam judul? Karena yang pertama itu saya langsung tugas manpower dalam pelaksanaan rapat internal. Namun Bu Panca selaku pembimbing menyarankan untuk tambahkan saja asisten event koordinator agar lebih jelas. Karena kan ini pengulangan sebenarnya ya. Kalau memang bisa ambil satu aja, entah asisten event koordinator atau manpower, karena di dalam ini jarang ditemukan istilah asisten event koordinator, tapi manpower malah gitu ya. Jadi mungkin dipilih satu aja, tugas manpower gitu ya dalam pelaksanaan rapat internal gitu. Pelaksanaan event kan ya, event rapat internal kan ini ya. Iya, betul. Pelaksanaan event rapat internal BPKAD Kabupaten Gresik oleh Cleopatra Manajemen Batu, karena lokasinya saya lihat di mana ini Cleopatra, saya baca-baca ternyata di Batu ya. Iya. Jadi itu mungkin ditambahkan di judul, kemudian pilih satu aja, asisten event koordinator atau manpower. Kemudian kita lanjut, ini untuk persembahan saya pikir mungkin masih perlu ditambahkan lagi itu ya. Jadi mungkin tambahkan satu lagi di poin ketiga, mungkin tempat magang gitu ya, sebagai Cleopatra ini untuk apa gitu, manfaatnya untuk di persembahannya dalam bentuk apa gitu ya, apakah itu keilmuan kah gitu ya, atau mungkin apa yang menurut dia itu nantinya bermanfaat untuk Cleopatra gitu. Kemudian ada beberapa sih sebenarnya saya lihat ada tipe-tipe ya. Tipe-tipe ini misalnya di Bapak Ahya gitu ya. Kalau kita bicara nama Ahya ya. Ahya ya. A-nya itu besar ya gitu ya, A-nya karena namanya orang gitu ya. A-nya besar, kemudian Bapak B-nya juga besar, Bapak A-nya gitu ya. Jadi mungkin beberapa tipe-tipe ini bukan ya itu tadi, banyak sekali tipe-tipe ini yang
mungkin nanti perlu dicek lagi terkait dengan penulisan ya. Sebenarnya udah bagus itu mah tipe-tipenya ini yang perlu dicek kembali. Kemudian halaman 4 ini M-nya menyatakan ini M kecil karena masuk bagian paragraf ya, mungkin yang sayanya itu masuk ke dalam paragraf gitu ya. Saya yang bertantangan di bawah ini masuk ke dalam paragraf, kemudian M-nya itu masuk ke sini, masuk ke kiri ya, dan M-nya kecil gitu karena bagian dari paragraf. Yang di bawah kan sudah demikian itu kan sudah paragraf ya. Kemudian terkait dengan abstrak ini, karena abstrak ini kan terkait dengan keywordnya ini terkait dengan judul ya. Judulnya ini kalau memang ngambil asisten event koordinator ya mungkin ditambahkan di keywordnya asisten event koordinator, atau mungkin kalau tidak hanya manpower gitu ya. Kemudian ada istilah event, kemudian ada istilah event organizer karena Cleopatra adalah event organizer, kemudian ada namanya Cleopatra Management. Jadi gitu. Kalau PPKAD menurut saya nggak usah, kemudian tax itu juga nggak usah gitu ya, tinggal milih aja. Oke, kemudian terkait dengan halaman 7 ya, halaman 7 ringkasan ini ya, mungkin istilah-istilah asing juga perlu dicek kembali ya. Jadi ada istilah asing yang belum miring gitu ya, event organizer, kemudian apalagi ya ini ya banyak ya sih tadi di dalamnya sudah saya coba centang-centang souvenir gitu-gitu yang memang istilah asing yang memang kalau memang dibuat Indonesia ya nggak apa-apa gitu ya, dibuat Indonesia saja gitu ya. Kemudian ada sales vendor ya, itu tuh bagian dari istilah-istilah. Kemudian terkait dengan prakata halaman 8, nya itu ridonya itu n-nya yang besar, nya i dan a-nya yang kecil aja. Kemudian terkait dengan halaman 6 ini prakata ini kenapa kok halaman 6 dipersembahkan kepada diri sendiri, Halimatus Sa'diyah? Kenapa kok bukan ke orang lain gitu ya? Berarti manfaatnya hanya untuk diri sendiri nih kayaknya. Untuk gimana ya? Iya. Manfaat TA-nya untuk siapa ini? Manfaatnya bagi pembaca. Tapi kalau nomor 6 ini untuk diri sendiri, halaman 8. Nomor 8. Iya, nomor 6, halaman 8, prakata. Ibu Erna. Bawahnya? Seluruh staf. Ini yang nomor 6, prakata? Oh, diri saya. Kenapa untuk diri saya sendiri? Kenapa kok bukan orang lain gitu ya? Jadi jika diri saya sendiri itu berarti ini persembahan atau Iya, kalau menurut saya sih sebenarnya tidak perlu dicantumkan di sini karena ini adalah prakata ini untuk orang lain gitu ya, artinya untuk apa ya, entah itu untuk tempat magang. Tadi itu sudah disampaikan Bu Erna Irina gitu. Tapi saya lihat juga di dalam itu ada namanya HRD itu ya, Human Resource ya, ada Bu Salsa, ada Pak Jo gitu ya, ada Pak Buniken, ada Pak Robi, itu belum masuk di sini. Itu mungkin dimasukkan di situ sebagai penghargaan lah kita ya, mendapatkan pengalaman pada saat di Cleopatra gitu ya. Salsa sebagai apa sih gitu ya, Bu Salsa sebagai apa itu, HR ya, apa namanya, HR gitu ya, Pak Jo sebagai apa, Buniken sebagai apa gitu ya. Jadi menurut saya ini yang nomor 6 itu dihapus saja gitu ya. Kemudian tulisannya juga it's okay gitu ya. Ya memang ini kan istilahnya kan kita ini menulis sesuatu yang berusaha untuk sebaik mungkin yang baku gitu ya. Jadi kalau sekiranya yang seperti ini mungkin di skip dulu aja gitu ya. Kemudian kayak teman-teman ini juga gitu, kalau teman-teman sih nggak masalah gitu ya, karena memang kan ya circle ya, di bagian dari circle. Kemudian yang 9 ini yang tidak kalah penting ini, yang kepada seseorang yang tak kalah penting juga ini juga ini juga menjadi sesuatu yang sering terjadi gitu ya, artinya sering muncul di sini di TA, tapi pada saat realitas
setelah pasca itu bisa jadi ya gitu loh, kita nggak bicara yang jelek gitu ya, tetapi lebih baik kita skip saja hal-hal seperti ini agar tidak muncul di tugas akhir seperti itu ya. Yang nomor 9 sama nomor 6 menurut saya di skip gitu. Kemudian bawahnya juga ada tipe masih gitu ya, itu penulisan yang memang perlu diperbaiki. Oke, lanjut halaman 11. Di halaman 11 4.3 itu menurut saya terlalu panjang itu dia. Jadi mungkin deskripsi pelaksanaan rapat internal BPKD KAP Gresik. Jadi mungkin satu baris saja ya sampai ke bawah gitu ya. KAP Gresik gitu. Kemudian yang 4.3.1 mungkin karena ini di atasnya sudah bilang deskripsi, ini kan belum ada deskripsi tentang rapat ini ya. Jadi mungkin ditambahkan 4.3.1 itu deskripsinya, 4.3.2 itu adalah rundown-nya. Jadi dibuat satu baris saja lah, tidak lebih dari 2 baris seperti ini kan agak sulit ya untuk karena ini daftar isi itu. Kemudian 4.4.2 itu on event ya, para event, on event dan pasca event gitu ya. Kemudian kalau bab 5 itu kesimpulan gantung di sini lebih baik diturunkan aja ke bawah. Nah, ke bawah gitu ya. Kemudian daftar pustakan gitu ya, ada kesalahan. Kemudian terkait dengan istilah mungkin ditambahkan ada sales vendor. Saya lihat belum ada ya, adanya vendor. Mungkin sales vendor saya lihat belum ada, mungkin tambahkan sales vendor karena ada istilah itu di dalamnya. Kemudian di bab 1 halaman 1 itu ada beberapa event yang dikerjakan oleh, jadi di halaman paragraf kedua setelah MICE ya. Jadi mungkin selama penulis melaksanakan praktik itu mungkin jangan ditaruh di sini ya, ditaruh di ruang lingkup di bab 4 kalau nggak salah. Itu ada ruang lingkup yang mungkin selama penulis melaksanakan praktik kerja di bagian apa gitu ya. Tapi kalau di sini ini mungkin beberapa event yang dilaksanakan oleh Cleopatra Management seperti apa, misalnya seperti event kedinasan, family catering dan sebagainya. Jadi tidak mencantumkan kegiatan penulis pada saat itu, tapi event-event yang dilaksanakan oleh Cleopatra. Kemudian rapat internal juga insya Allah udah bagus, cuma mungkin manfaat, mungkin ada manfaat bagi penulis, manfaat bagi prodi atau kampus ya, manfaat bagi tempat magang atau industri ya gitu. Kemudian tinjauan pustaka sesuai dengan judul ya, tinggal milih saja apakah manpower atau asisten event organizer, pengertiannya itu masing-masing satu aja gitu ya. Kemudian pengertian event organizer karena Cleopatra adalah bagian event organizer, menurut saya sudah cukup. Kemudian halaman 5 di metode pelaksanaan, ya ini mungkin perlu dicek lagi ya dia. Ini penulisannya kan antara bab 3 ini terlalu mepet, ya mungkin diturunkan 1 gitu ya. Kemudian antara jarak ini bab 3.1 dengan bawahnya ini mungkin kan ada ya jaraknya 1,5 gitu ya. Kemudian ada bawahnya lagi itu dibuat 0 semua, bukan auto gitu ya. Jadi semua sama. Jadi saya pikir semuanya kayaknya mirip-mirip semua ini, bab antara bab dengan bawahnya ini sama gitu ya. Bab 3.3, 3.4 juga sama gitu ya. Jadi mungkin perlu penyamaan 1,5 gitu, 1,5. Kemudian yang berikut tahapan dari pelaksanaan mungkin agak dikirikan semuanya biar rapi ya. Jadi rapi gitu ya. 1, 2, 3 sampai 5 ini seperti itu sampai ke bawah itu nanti rapi ke kiri ya, rata kiri gitu ya. Nah, jadi lurus dengan berikut gitu. Kemudian terkait dengan bawahnya juga sama, 3.2.1 juga sama, diratakan ke kiri semua. Kemudian jarak tabel 1 itu tabel 1 titik ya. Tabel 1 titik itu 1 ya. Spasinya 1 ya, Senin, Sabtu, Jumat, Minggu itu 1 kalau nggak salah. Coba cek lagi ya. Kemudian sumbernya tidak perlu kurung gitu ya, seperti itu langsung aja. Cleopatra Manajemen, 2026. Kemudian ini 14 kali manpower ya, 14 kali. Tapi kalau dilihat di laporan harian itu cuma 12. Coba nanti cuma ditambahkan lagi yang 2 di mana posisinya ya.
kemudian ada vendor, kemudian room list, itu kan belum miring ATK. ATK mungkin besar semua ya, alat tulis ya, ATK gitu ya. Kemudian bawahnya juga gitu, berikut ya, semua data tentang centang nih. Kemudian majalah resmi perusahaan itu apa ya? Majalah resmi perusahaan ada punya majalah? Punya. Oh, ada sendiri ya? Majalahnya sendiri. Dan Oh. itu juga nanti disediakan untuk ini Pak, buat apa ya? Souvenir itu ya? Souvenir dan juga ini apa ya? Iya, biasanya kan dibuat dalam bentuk e-book ya? Iya. Ya, oke. Kemudian ini juga dibuat ke kiri semua ya, biar ratanya biar enak gitu, cara lebih rapi gitu misalnya kan gitu. Kemudian observasi mungkin dijelaskan di dalam halaman berapa 7 3.5 huruf B. Observasi observasi itu apa gitu ya, misalnya karena ini terkait dengan tadi mungkin terkait dengan observasi ruangan, observasi tempat, observasi fasilitas yang digunakan hall-nya kan gitu ya. Jadi untuk melihat yang dilakukan sebagai manpower gitu ya. Kemudian halaman 8 ini terkait dengan hasil pembahasan sama tadi, bab 4 mungkin diturunkan satu enter gitu aja ya. Kemudian jaraknya juga 4.1 dengan ini juga disamakan 1,5 gitu. Nah, ini istilah mbak ini mungkin diganti aja ibu gitu ya, lebih elegan ya. Ibu Salsa sebagai HR, ibu Papa dan gitu ya, itu sebagai penghargaan kepada beliaunya. Kemudian halaman 10 tanggal 7 sampai 16 itu at hotel, mungkin lebih enak mungkin di bahasa Indonesia kan aja ya, di hotel, Haris Hotel ya. Kemudian membantu take video apa ini mungkin ditambahkan take video apa. Terkait dengan halaman 11 juga ini Wijaya atau Wijaya ya, 42.1 Wijaya ya, dan nanti dibenarkan itu istilah itu. Kemudian juga di kerapian sisi kiri diratakan untuk kiri semua. Kemudian inspiratif gitu ya, mungkin salah, inspiratif gitu ya. Kemudian paket komplit. Nah, kemudian meningkatkan di huruf E 42.2, meningkatkan itu masuk ke dalam huruf F atau bagian dari huruf E ya. Memberikan pelayanan yang huruf E. Memberikan pelayanan lengkap semua kebutuhan klien dalam satu paket komplit. Meningkatkan daya saing perusahaan dengan mengembangkan pelayanan dan teknologi terbaik dalam memenuhi. Itu bagian dari satu huruf E atau bisa diturunkan itu? Diturunkan berarti ya huruf F ya. Berarti yang bawah ini huruf G dan gitu jadi lanjut terus gitu ya. Kemudian ini manpower, karena di struktur kepengurusan ini tidak ada istilah manpower. Iya. Ya ini kan mungkin kalau memang seperti itu ya di sini juga tidak ada istilah asisten kan? Tidak ada. Ini akan menjadi pertanyaan nanti di mana posisinya? Ya kalau kita sih tahu di bawahnya event leader gitu ya. Tapi mungkin lebih bagus lagi mungkin ditambahkan posisinya apakah menggunakan istilah manpower atau karena kebanyakan di dalamnya ada menggunakan istilah manpower ya, mungkin manpower di posisi di mana subnya event leader kan pastinya ya, di posisi di mana gitu ya. Apakah langsung di bawahnya event leader atau gimana posisinya, nanti ditambahkan aja di strukturnya. Kemudian terkait dengan halaman 15 event koordinator dan manpower ini apa bedanya kan, itu menurut saya apa bedanya ya gitu ya. Di istilahnya di dalam struktur nggak ada gitu. Kemudian halaman 15 juga ini ada gambar alur, mungkin di paragraf 1, 2, 3 di rangkaian acara dimulai dengan kedatangan peserta dan sebagainya sampai hari kedua ini mungkin dibuatkan gambar alurnya ya, kedatangan peserta datang, kemudian mengisi daftar hadir, kemudian pendataan dengan bagian kunci, kemudian apa lagi lah gitu sampai hari kedua gitu ya. Kemudian ini yang bawah sendiri nama event mungkin diturunkan karena ini gandong ya di atas. Halaman 16 juga gitu, mungkin lebih elegannya kalau mungkin di rata kiri, kemudian
titiknya ini mungkin disamakan gitu jaraknya gitu ya. Jadi titik jumlah peserta kan 59 misalnya gitu ya. Kemudian bawahnya tempat pelaksanaan mungkin diratakan gitu ya, tab gitu ya, di tab 1 2 gitu ya. Mungkin 2 lah kasarannya ya, 2 tab gitu ya. Sehingga rapi ke bawah. Kemudian 4.3.1 gambar G-nya mungkin gambar besar ya, G gambar, tapi gak usah di bold itu yang 4.2. Yang 4.2 gak usah di bold. Jadi gambar 4.2 itu gak usah di bold. Ini bawahnya juga gitu sama jaraknya ya. Kemudian saya lihat ada tipe-tipe juga di rundown gitu. Buka puas gitu ya, bersama gitu ya. Kemudian pembukaan gitu kan, memang ya ini kan kecil tapi orang melihat itu kan ini resmi gitu ya. Ya kan mungkin ke depan lebih jeli lagi ya dia terkait dengan penulisannya. Ini kan dia yang buat ya. Buka puas bersama kan gitu ya. Saya cek ini ada beberapa istilah yang keliru, kemudian check out itu kan istilah yang perlu dimiringkan gitu ya. Demikian juga halaman 17 juga gitu, gambar 4.3 di bold, kemudian halaman 4.4.11 ya juga ke kiri juga ya, biar enak gitu ya, nggak semakin menjorok ke kanan. Kalau udah menjorok ke kanan, ini juga ke bawahnya menganan juga semuanya. Sampai merucut ini ya, sampai akhirnya ke sini gitu ya. Ini, jadi harus dipukul rata ke kiri aja biar rapi. Jadi diluruskan dulu. Iya, dengan urusan 44 ini ya, bawah aja. Tapi dikasih paragraf gitu ya biar rapi. Ya. Kemudian mereportkan ya, itu vendor, menghubungi N-nya besar, vendornya juga ikut besar gitu ya. Rundown karena di atas itu ya R-nya besar, K-nya kegiatan juga besar. Kemudian pengecekan venue. Demikian juga yang 4.4.1.3 juga gitu. Juga perlu dibenahi ya. Kemudian hari hotel gitu ya, harinya Haris ya, hotelnya juga hanya besar Bapak Jo ya. Ini juga perlu mengira-ira ya, mungkin istilahnya baru apa gitu untuk menggantikan aja. Kemudian poin ini semakin ke kanan akhirnya gitu, melakukan tahapan pasca event ya, karena ini ada pasca event evaluasi ya berarti ya, ada evaluasinya. Kemudian terkait dengan halaman 29 di kesimpulan dan saran, kesimpulannya dibuat 2 paragraf. Jadi kalau bisa ini menjawab rumusan masalahnya apa kan gitu ya. Kalau rumusan masalahnya itu adalah bagaimana tugas asisten event. Jadi ini dijabarkan ke dalam 2 paragraf. Ya tugasnya mulai dari, tapi dibuat paragraf bukan dibuat kayak gini, artinya kan sama dengan yang kemarin yang tadi yang di dalam di bab 4 kan, akhirnya mungkin dibuat paragraf ya 2 lah atau 3 gitu ya. Nggak usah banyak-banyak lah gitu ya, karena itu sifatnya kesimpulan. Kalau ingin baca ini kan ya di pembahasan. Kemudian saran juga gitu, alangkah baiknya mungkin ya kita tidak menggurui vendornya karena memang mereka sudah berpengalaman, mungkin memberikan saran yang bahasanya lebih elegan gitu ya, yang memang mengarah agar ya mereka servis mereka itu lebih bagus lagi gitu ya, karena ya kita magang gitu sifatnya gitu ya, jadi bahasanya mungkin lebih diperbaiki lagi gitu dia. Yang poin 1 ya, saya pikir itu. Kemudian yang terkait dengan daftar pustaka ini yang halaman 31 ini hurufnya yang Maharani Setiawati itu kalau bisa judulnya itu huruf kapital hanya di depan saja ya. Penulis tahun berapa ya Maharani ini ya, Maharani. Prosedur perekrutannya kan dibuat P-nya besar aja, bawahnya yang belakangnya kecil gitu ya. P-nya perekrutan, P-nya besar gitu ya. Jadi kayak judul di atas analisis faktor yang mempengaruhi, kayak gitu dah tulisannya ya. Yang bawahnya juga gitu Setiawati seperti itu. Sudah urut kok. Kemudian saya cek nilainya ada D ternyata.
etika. Kenapa ini? Kenapa etikanya mendapat C? Ini bahaya sebenarnya ini. Dinilai etika ini kenapa kok C ini? Kalau disiplinnya luar biasa, tertinggi. Etikanya kenapa ini? Dia. Jujur saya kurang mengerti ya Pak itu kenapa atau ada apa, soalnya selama saya melaksanakan magang di sana saya tidak merasa ada masalah, maksudnya tidak merasa kayak apa ya, entah itu menjawab atau apa, saya tidak merasa seperti itu. Guyon-guyon bablas gitu mungkin atau Tidak ini malah Bapak, tidak berguyon karena di sana itu kurang berkomunikasi. Jadi bingung juga kenapa kok bisa. Ya ini nilai yang paling dihindari sebenarnya. Kalau masalah nilai penguasaan materi tugas C nggak masalah, kerjasama C ya nggak masalah, etika sama disiplin harus positif. Ya ini yang jadi hal yang ya ke depan lah mungkin. Nggak tahu ceritanya yang panjang itu. Oh itu ya lagi nggak remember this story. Oke. Ceritanya itu sampai tekan. Ya, I see. Oke, ini juga lampirannya banyak foto-fotonya ya, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya kalau foto dokumentasi hanya kegiatan acara pada saat pelaksanaan PPKAK aja. Sebenarnya, karena memang kegiatannya kebetulan TA-nya kan membahas itu, gitu ya kan. Tapi kebetulan kan Halimah itu kan banyak sekali kan. Ya, tapi mungkin dari proses survei lapangan hotelnya mungkin ada ya, kemudian hotel di Haris, kemudian cek ruangan Haris, kayak gitu-gitu pada saat acara kegiatannya itu. Jadi bukan kegiatan yang lain, kan ada dinas kesehatan memang karena tapi kan sudah dimasukkan ke dalam ini laporan keseharian gitu ya. Jadi menurut saya yang foto-fotonya terkait dengan kegiatan yang di Haris, kegiatan yang PPKAD gitu yang menurut saya teruskan ke Bu Eci ya, lanjut. Silakan Bu Eci. Terima kasih Pak Pandu. Ya, saya mau bertanya, kamu berapa kali bimbingan? Saya tuh sampai 5 sama ini ACC. 5 kali bimbingan. 2 kali itu online, yang setelah itu pulang bimbingan, habis itu bimbingan lagi, habis itu di hari Rabunya bimbingan 1 hari langsung ACC. Karena ketika saya baca TA-mu, ini secara penulisan belum sesuai dengan PPKI. Makanya saya nanya, ini kamu berapa kali bimbingan? Secara penulisan, tadi Pak Pandu sudah berkomentar banyak terkait penulisanmu yang nggak pakai spasi, paragrafnya yang tiba-tiba kok rata kiri semua. Itu kan penulisan tidak seperti itu gitu. Kalau kamu baca PPKI, itu pasti panduannya kan PPKI loh dia. Apakah Bu Pandu tidak pernah menyarankan untuk membaca PPKI? Saya sudah membaca untuk ini Bu, namun itu terjadi kesalahan pada saat ini. Saya kan menulis ulang, jadi yang sudah membaca ACC itu saya tulis lagi, namun masih sama mengecek tipe-tipe gitu. Saya menulis ulang lagi Bu, nah terus itu lupa untuk menulis spasi dan juga kata kanan kata kirinya itu buru-buru langsung saya print terus langsung kasihkan ke dosen. Karena selain banyak tipe, kemudian penulisannya belum sesuai dengan SOP, lalu bahasa yang kamu gunakan ini tidak ilmiah gitu ya. Tadi Pak Pandu sudah menyampaikan juga ya di halaman apa persembahan apa mau ya? Mau saya nomor kalau hapus mau. Nah ini tapi it's okay. Nah seperti itu. Ini baru satu ya, ke belakang masih banyak seperti itu. Ya sudah saya tandain semua. Kemudian saya mulai dari depannya dia ya. Kamu buka halaman persetujuan. Halaman persetujuan ya. Itu manpower-nya gimana tulisannya itu? Seharusnya manpower. Kurang apa? Nah, banyak itu sampai belakang banyak yang kayak gitu. Gitu ya. Ini kan artinya dia kurang teliti ya.
artinya dia sudah mau sidang, dia ready untuk sidang, itu ketelitian harus ditingkatkan. Bukan berarti iya bu saya buru-buru, iya bu saya kan ketik lagi. Itu alasan klise gitu ya, alasan klise yang harusnya kan bisa dia mengambil waktu lebih mau sumuk saya dong. Dia kan bisa, harusnya bisa lah takes time lebih gitu ya untuk meneliti lagi. Oh masih ada tipu, oh ternyata begini gitu ya, supaya nanti revisinya tidak PR-nya lebih banyak daripada kamu sebelum sidang gitu loh. Kemudian di ringkasan itu kamu panjang banget itu menjelaskan, terlalu banyak introduction kalau saya baca ya. Jadi kamu menjelaskan industri penyelenggaraan Indonesia bla bla bla, penyusunan laporan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tugas manpower, nggak perlu. Ringkasan itu apa sih dia? Saya tanya definisi ringkasan itu. Meringkas. Jadi Definisi dari ringkasan, bukan meringkas itu tugasnya. Definisi dari ringkasan itu. ringkasan itu menulis ulang yang Menulis ulang. Ringkasan itu apa ya, mencatat yang terpenting. Mencatat ringkasan apa? Ringkasan itu apa? Arti dari ringkasan itu apa? Ringkasan itu ini kayak apa bahasanya ya? Menulis gak sih? Bukan menulis, tapi memberikan tahu yang apa ya, yang terpenting saja gitu. Yang terpenting saja Di dalam meringkas itu memperkecil apa yang bahasanya? apa? Ringkasan itu apa? Kamu bisa membuat ringkasan, itu kan berarti kamu tahu definisi ringkasan kan? Nah, definisi ringkasan itu apa? Memperkecil Ya, apa? ya? Mempersingkat. Mempersingkat dari apa yang kamu singkat? Mempersingkat dari semua tulisan yang sudah ditulis. Mempersingkat. Ringkasan itu seharusnya ketika saya baca ringkasan ya. Saya tahu, oh dia itu membahas ini. Oh garis besarnya itu ini. Oh kesimpulannya ini. Jadi ringkasan itu adalah sebuah penjelasan singkat ya mengenai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu kamu mampatkan jadi sebuah bukan penjelasan, sebuah paragraf, 1 atau 2 paragraf yang itu bisa mengcover bab 1, 2, 3, 4, 5. Itu ringkasan. Jadi ketika saya baca, oh alasannya ini dia mengambil ini. Oh menggunakan tinjauan pusakanya ini. Oh mengambil referensi ini. Oh kemudian pembahasannya ini. Oh kesimpulannya ini, selesai. Itu ringkasan. Bagaimana kamu menjelaskan satu isi TA-mu ini secara singkat, itu ringkasan. Ya, jadi ringkasan itu juga bukan copy paste. Kamu bab 1 introduction copy paste, bukan copy paste. Bagaimana kamu menjelaskan, menceritakan TA-mu ini secara ringkas dari introduction sampai kesimpulan. Gitu. Oke? Ringkasan ya. Kemudian tadi prakata ya sudah dibahas oleh Pak Pandu, bahasamu tidak ilmiah di sini, that's okay. Ini bukan dear diary, ini adalah karya ilmiah ya. Jadi bahasa-bahasa dia harus bisa membedakan antara bahasa verbal dan non verbal. Ya, kalau bahasa verbal itu adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bahasa yang kita ucapkan. Tapi ketika kita sudah menulis, ini adalah bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa baku yang harus kita gunakan. Kemudian di ini masih di prakata, di terakhir penulis merasa masih cukup. Nah, masih cukup itu tulisanmu juga. Tuh. Kemudian daftar isi, ini format penulisanmu salah. Kamu baca lagi di PPKI bagaimana
cara menulis daftar isi, fontnya berapa, spasinya berapa, kamu cek lagi. Kemudian cara membuat daftar lampiran dia ini pakai gini ya. Kamu kalau nulis ini lebihannya ini nggak di bawahnya lampiran tapi di bawahnya ini loh, lebihannya ini loh di bawah sini, bukan di bawahnya lampiran. Oke? Ini bawah. Kemudian spasi-spasi guys. Gini, kamu catat dari satu subbab ke subbab yang lain itu satu spasi. Tapi dari subbab ke sub-subbab itu nggak pakai spasi. Paham maksud saya? Iya. Dari subbab misalnya 1.1 ke 1.2 itu spasi 1. Tapi dari 1.1 ke 1.1.1 itu nggak perlu spasi. Dari subbab ke subbab itu spasi, tapi dari subbab ke sub-subbab itu nggak usah spasi. Oke. Kemudian nanti di bab 2 itu bisa kamu tambahkan ini dia definisi dari tugas itu apa sih, karena kamu bahas tugas asisten event koordinator atau manpower ya tadi ya. Kamu tambahkan definisi tugas itu apa sih. Kemudian nah ini yang banyak coretan saya ini di tabel kegiatan. Tabel kegiatan itu banyak bahasa asing yang tidak kamu cetak miring dia. Ya, dari sini saya bisa melihat wah ini kamu ready apa enggak sebenarnya sidang dia. Ready apa enggak? Kamu sidang ini atas kemauan sendiri atau percepat oleh pembimbing? Kemauan sendiri. Berarti kan harusnya kamu ready toh? Ya. Nah, kalau ready ini dari tulisanmu ini kamu tidak mencerminkan kamu ready. Kamu mencerminkan bahwa yang penting aku sidang, gitu loh. Jadi bukan bedakan antara kamu pengen sidang dan kamu siap sidang. Kalau kamu pengen sidang artinya apapun akan kamu jalani, yang penting kamu sidang. Tapi kalau kamu sudah siap sidang artinya tulisanmu sudah siap, kemudian formatmu sudah benar, itu namanya siap sidang. Ini kamu hanya sebatas kamu pengen sidang, gitu loh, yang saya baca ya. Jadi bedakan antara kamu pengen saja atau kamu sudah siap untuk sidang, gitu. Tapi ketika saya baca banyak banget ini tipe-tipenya vendor, coba kamu buka halaman 9. Halaman 9 di tanggal 7 sampai 13 Februari Ya. ketemu di poin F. Ya. Coba kamu baca. Menjadi berat. Nah, Harusnya air. kan? Itu kalau orang baca kan bisa multi tafsir. Kamu mau nulis apa itu? Kayak gitu-gitu ya. Jadi sekecil itu loh dia, tapi dari hal-hal yang kecil itu mencerminkan ini kesiapan kamu. Kamu nggak siap sedetail ini aja, kamu nggak memperhatikan. Artinya kamu nggak kira ya udahlah, yang penting kan draftnya ada. Oh udah sidang sudah, apa kata penguji nanti. Nah itu kamu nggak ready berarti. Kamu hanya pengen sidang saja. Terus ini kayak begini, ini kosong halaman 10. Itu harus dipenuhkan. Satu halaman ini kamu masih ada kosong di sini, padahal di belakangnya masih ada lanjutannya lagi tabel. Ini kan bisa kamu masukkan satu lagi. Tuh. Nah ini halaman 11. Halaman 11 di flyer tanggal 20 sampai 25 April ya. Membuat flyer tulisannya gimana dia? Di poin D tanggal 20 sampai 25 poin D. Flyer tulisannya gimana flyer itu? Coba kamu spell. Hah? Kamu spelling spelling apa spelling dia? Apple, A-P-P-L-E. F-L-E-D-E-N. Kamu nggak lihat kampus itu?
Ya, kayak gini-gini loh dia. Ini bahasa apa gitu loh yang kamu masukkan? Coba dari mana saya bisa melihat kamu siap sidang? Gitu. Terus poin F, memfotokopi. Itu bahasa apa? Memfotokopi. Harusnya mau. Kok meng? Mau. Jadinya mau fotokopi. Fotokopi. Memfotokopi itu verbal atau non verbal? Verbal. Ada kamu memfotokopi. Saya sedang memfotokopi. Apa bahasanya memfotokopi? Bahasa Indonesianya apa? Fotokopi itu mencetak. Memfotokopi. Cetak print. Fotokopi itu menyalin. Mencetak ulang. Mencetak ulang. Jadi fotokopi aja, tidak perlu Nah, mengupload. upload. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan apa? Mengupload. Bahasa Indonesianya apa? Mengirim. Kok mengirim? Mengupload. Upload itu apa? Bahasa Indonesianya? Mengunggah. Nah, mengunggah. Gunakan aja kata mengunggah. Nggak usah mengupload. Itu bahasa verbal. Memfotokopi itu bahasa verbal dia. Ya, kalau kamu bahasa Indonesia kan menggandakan. Misalnya, ya kan? Kalau kamu nggak tahu buka kamus deh. Ya, jangan pakai bahasa sendiri. Ini kayak ininya dia. Oke. Lalu tanggal 27 April sampai 2 Mei, poin C. Mencatat. Salah. Tipe. Harusnya morning. Yang ke 100 kalinya. Ya. Ya. Banyak itu dari tabel hitungmu tuh banyak sekali. Terus halaman 13. Kamu menggunakan DLL. Halaman 13 kamu buka itu Ya. di paragraf yang atas, pendampingan, pendidikan, pelatihan dan pendampingan DLL. Oh iya. Tidak ada. Lain-lain. Oke. Kemudian ini ya kayak gini-gini judul yang terlalu panjang. Tugas Manpower pada Cleopatra Manajemen dalam pelaksanaan ini bisa disingkat nggak sih dia? Halaman 16. Coba kamu singkat deh. Judul subbab sini subbab yang terlalu panjang itu kamu singkat deh nanti. Kemudian pelaksanaan nasional. Nah, misalnya tugas Manpower dalam pelaksanaan rapat internal, misalnya titik sampai di situ. Nggak usah sampai 2 kalimat kamu jadiin judul itu ya. Panjang banget judulmu itu. Kemudian halaman 21 itu sampai ada 4.4.1.3 banyak banget sebabnya. Kenapa banyak sekali dia? Ini kan fungsi ini Bu. Fungsi dasarnya mengikuti. Ini 4.4 4.4.1 Ya. desain sebuah rancangan event. Terus itu judulnya panjang banget, kemudian tidak justify. Ya, itu rata kiri itu tulisannya. Kalau bisa disingkat nanti ya. Judul-judul bab subbab sub-subbab mengintegrasikan pengetahuan kreatif dan teknis produksi. Misalnya begitu. Udah, nanti selebihnya kamu jelaskan di uraian di bawahnya. Gitu. Ya, jangan semuanya kamu tulis di judul itu. Terlalu panjang. Kemudian yang tidak perlu di bold, nggak usah di bold halaman 22. Itu berikut penjelasan dari bagan gambar 4.7. Itu nggak perlu kamu bold. Kemudian ini banyak sub-subbab yang tulisannya tidak justify. Bahasa asing tidak dicetak miring, banyak banget loh dia, ya Allah. Ini halaman 28. Foto itu tidak bisa diletakkan di akhir dia. Foto itu diletakkan di tengah. Kamu nggak bisa closing dengan foto, itu nggak bisa. Oh gitu. Ya, closing dengan foto nggak bisa. Foto itu kamu letakkan di tengah-tengah.
Jadi setelah foto ada penjelasan, setelah foto ada penjelasan. Bukan kamu tutup penjelasan itu dengan foto. Oke? Paham? Jadi untuk semuanya juga gitu ya, Bu? Kemudian kesimpulan saran. Rumusan masalahmu berapa sih dia? 1 kan? Kesimpulannya banyak sekali. Rumusan masalah. Rumusan masalahmu adalah bagaimana tugas asisten event koordinator dalam pelaksanaan rapat internal BPKAD. Kamu jadikan satu paragraf saja, 1, 2, 3 itu kamu jadikan satu paragraf saja bahwa kegiatan tugas asisten event koordinator ini adalah melakukan kegiatan pra-event apa saja, kemudian melakukan kegiatan saat event apa saja, dan tahapan pasca event apa saja. Kamu jadikan satu paragraf saja ya. Oke. Satu paragraf berarti 2 paragraf dengan yang atasnya itu berdasarkan dari hasil pembahasan itu. Kemudian paragraf selanjutnya bisa kamu jelaskan tugasnya pra event apa, ketika event apa, pasca event apa. Lalu saran, sebelum membuat kesepakatan dengan vendor, alangkah baiknya tadi saya ingat ada kamu menuliskan di sini di apa tadi ya? Yang permasalahan kendala. Coba. Benar.